Siap Laskar Ngarit, pertanyaan yang pertama sangat bagus. 8 kali inseminasi buatan tidak jadi, padahal sudah rajin birahi. Oke, benarkah sapi pasca melahirkan bila dikasih air minum menyebabkan broyong? Nah, itu akan kita jelaskan. Oke, pertanyaan yang lain adalah sapinya lahir prematur, sebelum kelahiran ada kayak broyong atau kentus, bagaimanakah cara merawat induk pasca ke prematur ya, dan cara merawat pedet? Itu 3 pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Stay tune, tonton sampai habis. Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Irwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, pertanyaan yang pertama dari Ahmad Ainur. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Salam Ngarit beres-beres dok. Mau tanya, sapi indukan saya hamil 8 bulan lalu keluar kentus. Nah, kentus ini apa ya? Pedet lahir prematur. Gimana cara merawat sapi indukan saya pasca melahirkan dan pedetnya? Mohon dijawab. Siap. Yang pertama berarti ada gejala prolaps. Prolaps ini broyong. Kalau ini kentus yang dimaksud ya. Maka cara perawatan pasca melahirkan adalah: 1. Lakukan injeksi treatment postpartus untuk antisipasi aborsinya disebabkan oleh bakteri, biar rahimnya tidak terjadi infeksi dan bisa segera birahi. Oke. Yang kedua, indikasi adanya kentus atau prolapsus atau broyongan, maka sapi tidak boleh dipelihara atau dirawat di kandang yang miring ke belakang, terlalu licin, tidak rata dan sempit. Laskar Ngarit, maka solusinya adalah bisa sering dikeluarkan dari kandang. Tujuannya supaya sapi bisa bergerak lebih bebas, oke, dan rahim segera menata. Nah, salah satu tujuan dari injeksi postpartus tadi itu adalah mempercepat proses involusi uterus dan memastikan proses purpureum berjalan dengan baik, Laskar Ngarit. Oke. Yang ketiga, tetap pedet dirawat, pastikan pernafasannya sudah lancar, dan 5 hari pertama wajib mendapatkan air susu induk atau kolostrum, karena pedet yang lahir prematur dia lebih lemah daripada pedet yang lahir normal. Oke, maka untuk membangkitkan antibodi, membangkitkan daya tahan, membangkitkan kesehatannya dia agar tidak mudah terkena penyakit, maka wajib masuk kolostrum. Kolostrum adalah susu pertama yang keluar antara 1 sampai dengan 5 hari pada awal kelahiran. Seperti itu. Pastikan sudah injeksi postpartus, tujuannya mencegah infeksi rahim, mempercepat kembalinya rahim ya, fungsi rahim dan ukuran. Lalu pastikan induk dirawat di luar. Oke, biar tidak broyong lebih banyak lagi, biar tidak broyong uteri ya. Lalu yang ketiga, anak pastikan 5 hari awal menyusunya, kolostrum, dan pastikan saluran nafas sudah bersih serta tali pusar tidak terjadi infeksi. Siap. Lalu bagaimana bila pedet tidak mau menyusu, Pak Dokter? Bila air susu induk diperes masih bisa keluar, masih bisa didoti, insya Allah si anak masih selamat. Terlebih bila si induk mau menjilat si anak, mau nyebokin si anak, agar si anak tetap bersih dan tidak kembung, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang kedua, ini harus kita luruskan dan agar tidak kejadian di lapangan. Siap. Imam Jatmiko bertanya, dok, apakah sapi baru selesai melahirkan tidak boleh dikasih minum atau dicombor? Oke. Tetangga saya ada yang langsung dikasih minum, sapinya jadi broyongan. Terima kasih. Laskar Ngarit, induk yang bunting tua itu sangat kepayahan, sangat lelah, butuh gula, butuh energi, butuh kalsium dan magnesium dan lain-lain. Begitu melahirkan, sapi kehilangan energi dan kehilangan cairan, Laskar Ngarit. Maka sapi wajib diberi minum plus gula, tetapi ada tetapinya, tidak boleh terlalu banyak. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Tetapi jenengan bisa mengukur saja bagaimana mencegah terjadinya broyong. Pertanyaannya adalah, apakah benar minum bisa menyebabkan broyong? Dalam posisi rahimnya normal, kelahirannya normal, tidak ada pemicu robeknya si rahim ini, minum tidak menyebabkan
broyong. Lalu apa? Kenapa kok bisa broyong? Berarti sebelumnya sudah ada indikasi, entah kandangnya licin, miring ke belakang, kelahiran dibantu dan ditarik, anak terlalu besar, induk kurang keluar kandang, itu menjadi pemicu. Karena dari sekian banyak kasus, sangat jarang atau bahkan hampir tidak pernah terjadi setelah dikasih minum broyong. Kalau jenengan takut, berikan minum secara sedikit-sedikit, tetapi induk wajib mendapatkan air gula. Siap, semoga bisa menjawab pertanyaan dari yang dialami oleh Imam Jatmiko. Pertanyaan selanjutnya. Oke, Meyo Kantau. Dok mau tanya, habis di IB pas 21 hari keluar lendir lagi putih bening. Itu birahi apa harus di IB lagi, dok? Mohon dijawab. Iya. Bila pasca di IB dalam jarak 18 sampai 21 hari lagi kok keluar lendir lagi, maka kemungkinan besar dia birahi. Tetapi pasti inseminator ketika mau menginseminasi pasti melakukan pemeriksaan palpasi perektal. Dirogo dulu, dipastikan perkawinan sebelumnya itu bunting atau tidak. Kalau seandainya sudah bunting, tapi kalau 21 hari ya belum terasa. Terasa biasanya 1 bulan pasca ngarit. Oke, siap. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang lainnya adalah Nailawati. Salam Pak Dokter, saya mau tanya, sapi saya sudah di IB 8 kali, belum bunting. Nah ini birahi rutin Pak Dokter. Umur sapi sudah 19 bulan. Mohon solusinya. 8 kali di IB belum bunting. Usia 19 bulan, padahal birahinya rutin. Siap. Sebenarnya kita sudah sering membahas Laskar Ngarit terhadap pertanyaan ini. Tetapi oke lah, kita akan menjawabnya. Jadi sering banget sudah kita jawab. Hari ini kita jawab lagi, tidak apa-apa. Siap ya. 8 kali di IB kok belum bunting, maka kita harus melihat kembali faktor-faktor yang berperan pada keberhasilan inseminasi buatan. Faktor ternak, faktor peternak, faktor inseminator, faktor straw, faktor rezeki, dan lain-lain. Laskar Ngarit akan saya jelaskan. Faktor ternak, Mbak Nailawati, sapinya rajin birahi setiap 21 hari sekali. Berarti dari BCS dan mekanisme hormonal, sapinya Mbak Nailawati ini normal. Itu kuncinya. Tapi tidak cukup sampai di sini Laskar Ngarit. Karena birahi normal, oke? Saya sambung. Bila deteksi oleh peternak terlambat, maka tidak akan terjadi pembuahan. Birahi sudah rutin, peternaknya lapornya terlambat, deteksinya kurang tepat, maka tidak ada faktor keberhasilan di situ, Laskar Ngarit. Maka selain birahinya harus rutin, oke, peternak harus mampu mendeteksi birahi dan mampu segera melaporkan ke inseminator. Jadi bahasanya adalah telepon, Pak, sapi saya birahi jam 6 pagi. Ideal maksimal disuntik jam 6 sore. Maksimal toleransi jam 8, jam 9 malam. Kalau besoknya lagi, semakin kecil kemungkinan untuk terjadi pembuahan Laskar Ngarit. Yang ketiga adalah faktor inseminator. Ketika birahinya tepat, baik, laporan pendeteksian dan pelaporannya tidak terlambat, lalu inseminator ditelepon datangnya tepat waktu, dan dia mengerjakan dengan sangat baik, maka tinggal faktor yang keempat, kualitas sperma yang ada di dalam straw, baik atau tidak, subur atau tidak.
Oke? Birahinya jelas, peternaknya pinter, inseminator tepat waktu. Oke? Lalu pengerjaannya sudah jujur dan objektif. Oke? Yang kelima adalah faktor rezeki. Kenapa saya bilang faktor rezeki? Karena ketika semua faktor ini sudah optimis berjalan dengan baik, tetapi dalam rahim ini terjadi kekurang sesuaian lingkungan, maka meskipun sudah pernah terjadi pembuahan, tapi si embrio yang berkembang ini tetap bisa mati laskar ngarit. Maka dari itu konkretnya jenengan harus mengevaluasi 5 itu tadi. Faktor ternak harus rajin birahi dan tidak ada infeksi rahim. Yang kedua, faktor peternak, lapornya harus tepat dan tidak terlambat. Faktor inseminator, datangnya disiplin, pengerjaannya jujur dan objektif. Faktor sperma harus baik. Faktor rezeki, ya semuanya tetap kembali ke faktor rezeki. Siap Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada. Itu tadi beberapa pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita bahas satu persatu. Semoga memberikan tambahan informasi dan edukasi untuk Laskar Ngarit semua. Jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan dukung terus, tonton terus agar Sahabat Satwa TV mencapai 1 juta subscriber. Matur nuwun lemateles Gusti Allah sing bales. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Blas-Blas, semangat.